Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kesimpulan hidup dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita yang sakit. Semoga cepat diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat, semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan kepada kita, mempermudah urusan kita ya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam dan fikih ya. Fikihnya berarti tugas. Sekarang SKI-nya kita belajar masih di wahyu ya. Wahyu pertama dan wahyu kedua ya. Kemarin kalian disuruh Bapak untuk mencatat ya wahyu pertama Allah ya. Maaf, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak akan ceritakan terlebih dahulu ya. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, kalian juga bisa buka di halaman 77 SKI-nya. Kalian sambil dengarkan, kalian sambil lihat di bukunya ya. Ketika Nabi Muhammad sudah berumur 40 tahun ya, itu sudah nampak tanda kenabiannya ya, berupa mimpi yang sering didatangi seperti fajar ya. Fajar di pagi hari, kalian Bapak sudah pernah menjelaskan tentang fajar. Fajar itu seperti cahaya. Cahaya itu yang sangat cepat sekali ya. Gerakannya sangat cepat, itu fajar ya. Nabi Muhammad sering didatangi mimpi seperti itu ya. Itu menjelang selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan Nabi Muhammad mimpi seperti didatangi cahaya ya, seperti fajar ya. Kemudian ya, ketika beliau uzlah di Gua Hiro, maka datanglah seorang malaikat ya, maka datanglah malaikat Jibril membawa wahyu ya, wahyu Allah yang pertama pada tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi ya. Kemudian malaikat itu memeluk Nabi ya, memeluk dengan erat ya. Malaikat Jibril itu memeluk Nabi dengan erat ya. Dan malaikat itu berkata kepada Nabi, membisikkan kepada Nabi, Iqra ya. Iqra kata Nabi, apa artinya bacalah ya, kata malaikat bacalah ya. Kemudian Nabi bertanya, apa yang harus saya baca gitu ya, apa yang harus saya baca gitu ya. Kan Nabi Muhammad itu uzlah di Gua Hiro itu minta petunjuk kepada Allah bagaimana cara Nabi Muhammad itu mengubah kebiasaan orang Arab yang buruk, akhlak orang Arab yang buruk, agama orang Arab yang buruk, kepercayaan orang Arab yang buruk gitu ya, ingin mengubah. Maka datanglah malaikat memeluk erat, kemudian mengucapkan Iqra, bacalah, Iqra gitu ya, kata malaikat. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad? Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Sampai itu berulang selama tiga ya. Kemudian akhirnya malaikat melanjutkan ya, setelah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata malaikat, bacalah dengan menyebut nama Rabb yang menciptakan ya. Siapa yang menciptakan? Al-Khaliq Allah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Rabb mula, bacalah dan Rabb mula yang paling pemurah gitu ya, yang mengajarkan manusia dengan perantara
kalam ya. Alladzi 'allama bil qalam. Apa qalam? Pena ya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui gitu ya. Itulah firman pertama yang turun kepada Nabi, bahwa Nabi Muhammad disuruh membaca, kemudian menyebut nama Rabb-Nya yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Siapa kata Nabi? Allah. Allah itu mengajarkan Nabi itu dan seluruh manusia itu dari sebuah pena gitu. Jadi ini bagus buat kita ya, ini pelajaran buat kita bahwa setidaknya kalau kita mendapatkan ilmu dari orang lain, contohnya kalian dapat ilmu dari bapak ya, dari Allah perantaraan bapak, kalian catat ya, karena Allah itu menurunkan sebagian ilmunya itu perantara kolam atau pena gitu ya. Oke, biar kalian cepat ingat gitu ya. Setelah itu Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi Muhammad turun ke bawah, maksudnya itu dari Gua Hira turun ya, kemudian dia pulang, dia gemetar, ketakutan segala macam gitu ya, bagaimana dia kaget gitu ya, bertemu dengan seorang malaikat, kemudian malaikat berkata seperti itu, menggigil, kemudian dia minta kepada sang istri ya untuk diselimuti ya. Kemudian Siti Khadijah itu bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad minta untuk diselimuti dengan kasih sayangnya. Siti Khadijah menyelimuti dengan selimut ya. Kemudian Siti Khadijah mengelus-ngelus gitu ya, agar Nabi Muhammad tenang gitu ya. Kemudian setelah dia tenang, tentram hatinya, Nabi Muhammad dibawa ke pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia seorang ahli kitab ya, ahli kitab Nasrani ya. Dia orang Nasrani dan ahli kitab ya. Kemudian Waraqah ini menanyakan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi. Lalu Waraqah ini mengatakan, wahai Muhammad, kamu ini adalah utusan Allah ya. Allah Maha Suci Allah gitu ya. Kamu itu didatangin oleh seorang malaikat ya, sebagaimana malaikat telah datang kepada Nabi Musa gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad ini disuruh berhati-hati, jangan sampai kamu nanti kelak akan mengusirmu gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad tanya, apakah saya akan diusir? Pasti akan diusir, pasti akan dimusuhi, pasti akan dibenci gitu ya, sebagaimana mereka telah membenci para nabi sebelum kamu gitu ya. Jadi Waraqah ini sudah tahu, dalam kitabnya sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Kemudian nanti Nabi Muhammad itu akan siap-siap untuk diusir, untuk dibenci, untuk dimusuhi oleh semua manusia yang tidak suka kepada Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira lagi. Di situ Nabi Muhammad ingin mendapatkan wahyu yang kedua ya. Kenapa wahyu itu hanya sampai di situ saja? Nabi Muhammad itu ingin mendapatkan wahyu lagi gitu ya, seterusnya, akan tetapi wahyu itu tidak kunjung datang ya, sehingga Rasulullah itu gelisah ya, kenapa saya tidak didatangin wahyu lagi gitu ya. Wahyu itu tidak datang cukup panjang ya, sehingga bisa disebut dengan terputusnya wahyu atau fatratul wahyi ya, masa berselangnya wahyu gitu, sangat lama, sehingga Rasulullah keluar dari tempat itu, dari Gua Hira itu kemudian ketika Rasulullah berjalan ya, tiba-tiba Rasulullah mendengarkan suara dari langit gitu ya, suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah gitu ya. Maka setelah Rasulullah mendengar suara itu, Rasulullah itu semakin gemetar, Rasulullah semakin ketakutan. Rasulullah itu pergi lagi minta pulang ke rumah untuk minta diselimuti ya.
Nah, Rasulullah pada saat berselimut ya, maka datanglah ayat yang kedua, firman Allah atau wahyu Allah yang kedua. Apa bunyinya? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Ya, ini ayat yang kedua, Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat ke-7. Wahai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut tadi? Nabi Muhammad berkemul atau berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad bangun dari selimutnya dan menyuruh untuk memberikan peringatan, dan Rabbmu agungkanlah gitu. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Nabi Muhammad disuruh membersihkan pakaiannya. Maksudnya apa? Seluruh badannya harus bersih ya. Semua tauhid harus benar-benar mengucapkan tauhid kepada Allah. Pakaian ini artinya banyak ulama yang menjelaskan bahwa pakaian ini memang pakaian yang dipakai. Ada yang menjelaskan tentang tauhid atau hati, keyakinan kepada Allah harus bersih, benar-benar bersih, tidak ada noda. Yang disembah hanyalah kepada Allah. Kemudian dan perbuatan dosa tinggalkanlah ya. Artinya harus dibersihkan hatinya, tidak boleh melakukan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan memperoleh balasan yang lebih banyak. Kemudian Rasulullah disuruh untuk menyebarkan kebaikan, akan tetapi Rasulullah tidak dianjurkan ya untuk mengharap balas. Sama seperti kita ya, kalau kita sudah menolong orang, jangan kita berharap bahwa orang itu akan membalasnya gitu ya. Cukuplah Allah sebagai pemberi balasan yang baik buat kita. Dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah ya. Kemudian kata Allah, ketika Rasulullah diperintahkan untuk bertausiah untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan kebenaran, untuk menyebarkan tauhid, maka bersabarlah kata Rasulullah, pelan-pelan gitu ya. Ajaklah mereka secara diam-diam gitu ya. Mereka pada saat Rasulullah menyampaikan tauhid, Rasulullah pada saat menyampaikan tentang kalimat tauhid, kalimat dua, kalimat syahadat tentang Allah, mereka tidak secara belak-belakan ya, tidak di depan umum, tidak di musola, akan tetapi melainkan mereka di tempat yang tersembunyi, sebagaimana agar mereka tidak diketahui orang-orang yang jahat atau zalim. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.